Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Silakan isi daftar hadir pada Google Classroom yang telah disediakan. Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi tersebut dapat berupa komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Baik komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis inilah semuanya berhubungan dengan penyampaian gagasan atau pengungkapan pendapat. Pengungkapan pendapat atau gagasan inilah yang sering kita sebut dengan teks eksposisi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, setelah ini, silahkan kalian baca, cermati teks yang Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian, silahkan kalian mencari isi atau permasalahan apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, teks tersebut berisi tentang apa? Ya, benar sekali. Teks tersebut berisi tentang manfaat air bagi kesehatan tubuh kita. Nah, jadi air itu memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya yaitu untuk kulit kita. Karena dapat menjaga kelembapan kulit kita. Dan air juga bisa mengontrol asupan kalori yang kita konsumsi, sehingga porsi makan kita tidak berlebihan. Nah, dapat disimpulkan bahwa air itu memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita dan juga menjaga kesehatan tubuh untuk menghindari berbagai penyakit yang menyerang. Itulah isi atau permasalahan dari teks yang Ibu bagikan yang berjudul manfaat air baik untuk kesehatan.
Setelah ini, silahkan kalian simak video yang Ibu bagikan di Google Classroom. Dengan menonton video tersebut, kalian akan tahu apa itu teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, struktur teks eksposisi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Riza Sativiani Rahmawati. Kalian bisa panggil saya Riza. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi baru, mengenai bab baru. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu teks eksposisi. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, maka dari itu, tonton atau lihat, simak video ini sampai habis, oke? Mari kita pelajari apa itu teks eksposisi. Nah, untuk KD dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini, ya pertama adalah KD 3.3, yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau yang dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi isi dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Dan kedua yaitu menanggapi isi dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Untuk KD kedua yaitu 4.3, mengembangkan isi dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan atau tertulis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyusun isi teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhir pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi isi dari teks eksposisi. Kemudian peserta didik dapat menanggapi isi dari teks eksposisi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyusun isi dari teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar langsung pada materinya, yaitu pengertian dari teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Bisa kita simak bersama-sama bahwa teks eksposisi yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa contoh atau alasan yang logis. Kemudian, selanjutnya, untuk fungsi dari teks eksposisi, yaitu teks eksposisi ini berfungsi untuk mengungkapkan gagasan dan mengusulkan sesuatu berdasarkan argumen yang kuat dan logis. Jadi, fungsi teks eksposisi ini mengungkapkan gagasan. Harus ada apa yang kita ingin ungkapkan. Harus mengusulkan sesuatu berdasarkan argumen. Argumennya itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan fakta ya keasliannya gitu. Dan untuk tujuan dari teks eksposisi
yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi ini, pembaca itu akan mendapatkan pengetahuan secara rinci tentang suatu hal atau suatu kejadian. Selain itu, teks eksposisi ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Itu dari tujuannya. Kemudian, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi? Untuk yang pertama ada gaya informasi yang mengajak. Nah, teks eksposisi ini harus informasinya itu, argumennya itu seperti mengajak. Informasinya itu mengajak pembaca agar setuju dengan apa argumen yang ditulis oleh si penulis ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta atau keaslian dari kondisi, sesuai dengan fakta atau tidak, harus sesuai dengan fakta. Untuk teks eksposisi itu jadi harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Pastinya itu, karena teks eksposisi jadi harus mempengaruhi pembaca, karena tadi kan gaya informasinya mengajak, jadi di sini berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, memakai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan atau bahasa baku. Nah, karena teks eksposisi jadi harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan penjelasan dari teks eksposisi ini disertai dengan data-data yang akurat. Karena tadi berdasarkan fakta, maka untuk teks eksposisi ini harus disertai dengan data-data yang akurat dan juga dipercaya. Nah, data-data ini berupa apa? Berupa angka, berupa kejadian, sudah terjadi atau belum, begitu. Untuk teks eksposisi, pasti pada teks itu pasti mempunyai struktur. Nah, apalagi teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi ini apa saja? Yang pertama ada tesis, ya. Yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau rekomendasi. Hanya 3 saja untuk struktur dari teks eksposisi ini. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tesis itu apa, argumentasi itu apa, dan penegasan ulang itu apa. Yang pertama, untuk tesis itu biasanya tesis ini terletak pada awal paragraf, pada awal bagian. Nah, pada bagian tesis ini berisi pendapat umum dari penulis tentang permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya, untuk yang kedua ada argumentasi, yaitu argumentasi bagian dari struktur teks eksposisi yang berisi alasan atau bukti yang dapat memperkuat atau memperjelas tesis. Jadi pada argumentasi ini diperjelas pada tesis yang telah ditulis oleh penulis, pada bagian argumentasi ini diperjelas lagi, begitu, untuk memperkuat dari tesis yang kita tulis tadi. Yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang ini atau rekomendasi, ya sama saja, penegasan ulang atau rekomendasi itu atau bisa disebut dengan kesimpulan dari tesis argumentasi ini ditegaskan lagi dalam penegasan ulang ini. Ditegaskan lagi pendapat penulis yang telah disampaikan pada bagian awal teks tadi. Nah, rekomendasi ini berisi alasan atau masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Itu saya selanjutnya yaitu dapat membedakan fakta dan opini. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh tentang
contoh kalimat fakta dan contoh kalimat opini. Nah, untuk fakta itu bersifat objektif, kita harus sesuai dengan objeknya. Seperti apa? Kalau untuk opini itu bersifat subjektif, jadi sesuai dengan subjek. Jadi misal kalau objek dari contoh, telah terjadi penambahan kasus COVID-19 pagi ini sebanyak 12 kasus baru. Sampai saat ini Senin 20 Juli 2020 sudah ada 720 kasus yang terjadi di kota ini. Jadi untuk objeknya yaitu penambahan kasus COVID-19. Nah, kalau opini bersifat subjektif, jadi per orang ya, dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Nah, menurutku ini kan belum tentu menurut orang lain, gitu. Yang kedua, yaitu fakta berdasarkan kebenaran yang telah terjadi dan diuji. Harus ada faktanya. Faktanya itu berupa data, fakta-fakta. Oh, sudah pernah terjadi, ada tanggalnya, Senin 20 Juli 2020. Nah, dari situ, oh berarti sudah terjadi, itu memang benar kebenarannya bahwa pada tanggal 20 Juli ada penambahan kasus sebanyak 12 kasus baru di kota ini, gitu. Kemudian untuk yang opini merupakan peristiwa yang belum terjadi. Semisal dari contoh adalah dia adalah wanita yang paling cantik. Nah, itu kan pendapat dari yang mereka lihat. Nah, dari kita sendiri kan belum tentu itu cantik atau tidak, kan itu kita belum tahu, ya kan. Pendapat orang kan berbeda-beda. Kemudian untuk fakta, yaitu memiliki data yang akurat dan jelas. Data ini tadi sudah dikatakan oleh Ibu bahwa data ini berbentuk angka. Jadi dari contohnya itu ada sebanyak 12 kasus, dan untuk sampai dengan 20 Juli ini sudah ada 720 kasus yang terjadi yang positif COVID-19. Nah, itu ada datanya tadi ada 12 dan 720 kasus untuk saat ini. Kemudian untuk opini tidak memiliki data yang pendukung. Nah, dari situ adakah data pendukung? Tidak ada, karena cuma dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Ada kata-kata menurutku. Nah, itu berarti menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat opini. Begitu ya. Apakah kalian sudah menyimak video yang Ibu bagikan di Google Classroom? Jika sudah, adakah yang ingin bertanya mengenai materi tersebut? Nah, pertanyaan dari Mas Deni Adi. Apakah teks eksposisi itu sudah pasti? Nah, tentunya teks eksposisi itu sudah pasti, karena di dalam teks eksposisi itu didukung dengan fakta-fakta yang kuat, fakta-fakta yang akurat untuk mendukung opini atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Begitu. Apakah sudah paham, Mas Dini? Nah, pertanyaan dari Leoni Ananda. Bagaimana maksud dari gaya informasi yang mengajak? Nah, gaya informasi yang mengajak itu maksudnya gaya informasi yang disampaikan oleh penulis untuk mempengaruhi pembaca agar pembaca itu dapat melakukan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Begitu. Apakah sudah paham, Leoni Ananda? Adakah lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, silahkan kalian dapat kemukakan pendapat ya tentang apa yang kalian simak materi yang Ibu bagikan di Google Classroom. Silakan kalian bisa menjawabnya.
Iya, benar sekali Mbak Wahyu dan Mbak Siva bahwa teks eksposisi itu teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Teks eksposisi itu bertujuan untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mengetahui pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri teks eksposisi itu yang pertama, memiliki gaya informasi yang mengajak. Yang kedua, berdasarkan fakta atau keaslian dari kondisi. Yang ketiga, berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, memakai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan atau bahasa baku. Dan yang terakhir, penjelasan dari teks eksposisi itu disertai dengan data-data yang akurat dan juga terpercaya. Itu ciri-ciri dari teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, tesis, kedua, argumentasi, dan yang terakhir, penegasan ulang atau rekomendasi. Adakah lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, maka siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, benar sekali bahwa teks eksposisi itu teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen pendukung berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Kemudian, teks eksposisi itu bertujuan untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca itu akan mendapatkan pengetahuan secara rinci terhadap suatu kejadian atau permasalahan yang sedang dibahas. Struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang pendapat atau rekomendasi. Selanjutnya, silahkan kalian dapat mengerjakan tugas yaitu tentang mengidentifikasi isi dari teks eksposisi, dari permasalahan, argumentasi, kemudian rekomendasi dari teks eksposisi yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian, silahkan kalian dapat mengerjakan dan mengumpulkan di Google Classroom dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adakah yang ingin bertanya seputar materi yang Ibu sampaikan tadi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kita akhiri saja untuk pembelajaran daring hari ini ya. Nah, walaupun di rumah saja, kita harus tetap semangat, rajin belajar, dan kerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu. Tetap semangat anak-anak, walaupun kita belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan seputar tugas atau materi, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar Classroom atau grup WhatsApp, bisa juga WhatsApp ke nomor Ibu. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tugas dinilai sesuai dengan 1. Kecepatan pengumpulan, 2. Ketepatan jawaban, dan 3. Kerapian penulisan. Berikut adalah contoh pengerjaan peserta didik yang telah dikirim melalui Google Classroom.